Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Ambon. Nama saya Nurifana Albaina Abifudin dengan NIM 1322134074. Saya dari kelas 2D ABT, jurusan Administrasi Niaga, Prodi Administrasi Bisnis Terapan. Judul artikel ilmiah yang akan saya bahas melalui video ini adalah pengungkapan Blue Accounting dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Maluku. Artikel ini merupakan hasil riset yang dilakukan oleh dosen kami, yaitu Bapak Ardiansyah, SE, MAK, dan Bapak Barus Umarela, SE, MSI, AK. Pertama-tama, kita akan membahas apa itu Blue Economy, apa itu Blue Accounting, landasan teorinya, pengungkapan Blue Accounting, metodologi penelitian, serta jumlah kunjungan wisatawan, wisata pantai dan kontribusinya wisata pantai terhadap PAD. Blue Economy merupakan kegiatan yang pro ekosistem. Dalam konsep Blue Economy, limbah keluaran dari kegiatan perikanan, pariwisata, maupun aktivitas pemanfaatan laut harus berada dalam kondisi yang tidak mencemari lingkungan, tanah maupun perairan umum, baik dari limbah kimia maupun limbah organik secara langsung maupun tidak langsung, karena dapat berpengaruh pada biodata laut dan kehidupan ekosistem bawah laut. Oleh sebab itu, konsep Blue Economy terintegrasi dengan program industrialisasi perikanan dan pariwisata. Implementasi Blue Economy bertujuan menciptakan biota laut yang berkelanjutan, mengurangi risiko bencana di wilayah pesisir, serta mitigasi dan adaptasi dalam perubahan iklim. Dengan demikian, riset terkait implementasi Blue Accounting tentunya harus diawali kajian tentang pengungkapan Blue Accounting dan daya tarik serta kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Provinsi Maluku. Adapun tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui letak pengungkapan Blue Accounting di dalam laporan keuangan suatu usaha yang bergerak di sektor pariwisata, khususnya wisata pantai. Yang kedua, untuk mengetahui jumlah kunjungan wisatawan pada kegiatan pariwisata, khususnya wisata pantai yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dalam rentang waktu 5 tahun terakhir. Yang terakhir, untuk mengetahui kontribusi hasil usaha pariwisata, khususnya wisata pantai, yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku terhadap PAD Provinsi Maluku dalam rentang waktu 5 tahun terakhir. Oke, kita lanjut pengungkapan Blue Accounting dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Maluku. Blue Accounting merupakan turunan dari Blue Economy, mencakup pembangunan ekonomi berbasis darat dan laut, seperti pengembangan dan pemeliharaan sektor wisata pantai, pembangunan kawasan pesisir, komoditas masyarakat, inovasi teknologi, sumber daya manusia, pengawasan sumber daya alam, dan sektor perikanan secara berkesinambungan. Yang dimaksud berkesinambungan adalah keseimbangan antara aspek lingkungan, antara ekonomi dan sosial. Lanjut langsung di landasan teori. Yang pertama saya lihat ada hasil penelitian Bari 2017, adapun juga temuan Prayuda 2020 mengungkapkan untuk dapat mengimplementasikan konsep Blue Economy terdapat 5 pilar pokok, yaitu 1. Redevelopment atau pembangunan ulang budaya maritim yang dilahirkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. 2. Menjaga sumber daya hayati dan non-hayati di perairan atau laut. 3. Menciptakan kedaulatan dan kesejahteraan dengan pokok laut. Keempat, prioritas pemberdayaan serta infrastruktur laut harus diterapkan dan memberi konektivitas terhadap kemaritiman negara. Temuan penelitian Prayuda 2020 menyatakan bahwa implementasi konsep Blue Economy dalam pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir dilakukan dengan merevitalisasi pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan konsep digitalisasi aquaculture untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan di bidang maritim melalui pengembangan hilirisasi produk perikanan yang memiliki daya saing dan inovatif guna mendukung pembangunan nasional Indonesia yang berkelanjutan. Pengungkapan Blue Accounting
Seharusnya badan usaha atau komunitas yang mengelola suatu pusat wisata dan perikanan melaporkan biaya Blue Accounting yang dikeluarkan kepada pemerintah daerah sebagai wujud implementasi Blue Accounting. Hal inilah yang seharusnya diatur dalam peraturan daerah maupun peraturan desa sesuai wewenang masing-masing. Pengungkapan biaya Blue Accounting dimulai dari cara pencatatan dari pada jurnal metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan studi eksploratif dengan pendekatan kualitatif menurut Hardani Al 2020. Penelitian eksploratif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk menemukan suatu yang baru yang dapat berupa pengelompokan suatu gejala atau fakta tertentu. Populasi data penelitian adalah seluruh pusat wisata pantai yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dalam rentang waktu 5 tahun terakhir, yaitu 2017 dan 2021. Adapun sampel yang diambil adalah seluruh anggota populasi berhubungan hanya ada 2. Pusat wisata pantai yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, maka keduanya sekaligus menjadi sampel, yaitu wisata pantai Namalatu dan pantai Huni Mua. Waktu penelitian dimulai dari bulan Juni sampai dengan September 2022. Jenis data dalam penelitian ini adalah sekunder menurut Hardani et al. 2020. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan publikasi dan data keuangan, buku, data pengunjung suatu tempat, hasil penelitian terdahulu, jurnal, dan sebagainya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi berupa daya tarik wisatawan dan data PAD pada wisata pantai Namalatu dan pantai Huni Mua dalam rentang waktu 2017 sampai dengan 2021 dan hasil penelitian terdahulu. Adapun sumber data dalam penelitian adalah Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dan hasil penelitian terdahulu. Oke, jumlah kunjungan wisatawan wisata pantai pada gambar 1. Pengunjungan wisata pantai Huni Mua pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Pada gambarnya nanti saya terapkan di atas, dan yang saya akan jelaskan jika dikonversi dalam persentase selama 5 tahun terakhir, maka pengunjungan tertinggi di tahun 2018 sebesar 26%, sedangkan tahun 2017 sebesar 25%, tahun 2019 sebesar 17%, tahun 2020 sebesar 7%, dan tahun 2021 sebesar 24%. Tahun 2020 sebesar 7% dan tahun 2021 sebesar 24%. Di tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi lonjakan pengunjung sebanyak 90.743 kunjungan atau sebesar 77%. Nah, lanjut ke gambar kedua. Pengunjungan wisatawan pantai Namalatu ke 2017 sampai dengan 2021. Nah, jika dikonversi dalam persentase selama 5 tahun terakhir, maka pengunjungan tertinggi di tahun 2021 sebesar 25%, sedangkan tahun 2017 dan 2018 masing-masing sebesar 20%. Tahun 2019 sebesar 16% dan tahun 2020 sebesar 19%. Kita lihat pada gambar ketiga yaitu PAD wisata pantai Huni Mua, dan gambar keempat yaitu PAD wisata pantai Namalatu. Kita bisa lihat bahwa pengembangan dan pemeliharaan sektor wisata pantai Huni Mua dan pantai Namalatu merupakan faktor vital bagi Dinas Pariwisata Provinsi Maluku sebagai bagian dari optimalisasi Blue Accounting. Padahal antara tahun 2020 ke tahun 2021 masih dalam
masa transisi COVID-19 menuju new normal. Temuan ini merupakan hal atau nilai kebaruan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, temuan ini tidak dapat dikonfirmasi dengan penelitian terdahulu. Kesimpulannya adalah letak pengungkapan atau pencantuman blue accounting di dalam laporan keuangan suatu usaha yang bergerak di sektor pariwisata, khususnya wisata pantai, adalah di sub-item biaya pada laporan laba rugi diungkapkan sebagai akun biaya yang berarti akun temporer untuk posisi debit dan di posisi aset atau aktiva. Pada neraca diungkapkan pada akun akumulasi depresiasi peralatan yang digunakan untuk implementasikan prinsip blue accounting sebagai posisi kredit. Jumlah kunjungan wisatawan khusus wisata pantai yang dikelola oleh Dinas Pariwisata di Provinsi Maluku dalam rentang waktu 5 tahun terakhir tidak stabil karena dipengaruhi oleh berbagai hal seperti pandemi COVID-19 dan juga gempa bumi yang melanda pada kota Ambon pada tahun 2019 sehingga sejumlah ikon rusak parah. Kontribusi hasil usaha pariwisata khususnya wisata pantai yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku terhadap PAD Provinsi Maluku dalam rentang waktu 5 tahun terakhir adalah kontribusi wisata Pantai Honeymoon terhadap pendapatan asli daerah, yaitu PAD Provinsi Maluku dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Nah, teman-teman, inilah hasil penjelasan dari saya tentang pengungkapan blue accounting dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Maluku. Sekian dari saya.